Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Priani, NIM 55, nomor absen 50, akan menjelaskan tentang pengambilan radiogram periapikal dengan teknik bisektris. Assalamualaikum, Mbak. Silahkan duduk. Saya Nadia Priani selaku operator. Apakah ada yang bisa saya bantu? Gini, Mbak, saya dirujuk dari dokter gigi saya untuk dilakukan ronsen. Pada gigi saya, berikut surat rujukannya, Mbak. Lihat dulu ya surat rujukannya. Bapak mengalami karies atau gigi berlubang pada gigi 1,5 Bapak. Untuk itu kita lakukan tes radiografi periapikal dengan teknik bisektris ya Pak. Baik Pak, sebelum melakukan ronsen, apakah pernah Bapak melakukan ronsen sebelumnya? Belum, Mbak. Ini ronsen periapikal dengan teknik bisektris ini adalah untuk melihat gigi Bapak itu mengalami kerusakan yang parah atau tidak, ataupun ada lesi di sekitar jaringan di gigi Bapak. Teknik bisektris itu dilakukan dengan cara sudut antara sumbu gigi dan film terbagi menjadi dua, dan sinar X akan diarahkan ke garis bisektris melewati apex gigi. Jadi untuk prosedurnya, saya akan memasukkan sebuah film ke rongga mulut Bapak, dan Bapak akan menahannya dengan tangan kiri Bapak menggunakan jari telunjuk. Setelah itu saya akan melakukan proses radiasi, dan setelahnya Bapak bisa melepas film tersebut, dan akan saya anggap Bapak mengalami muntah, mual, diare, ataupun gatal-gatal. Itu adalah efek dari radiasi tersebut. Namun jika terjadi dengan jangka panjang, Bapak harus periksa ke dokter. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak mengenakan dan terjadinya berlebihan penyerapan radiasi pada diri Bapak harus menggunakan apron dan mengisi inform consent yang telah kami sediakan. Melakukan radiasi, Bapak harus melepas kacamata ataupun alat yang berbahan logam untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses radiasi. Persiapan unit exposure harus membungkus dengan plastik reseptor dan alat pemegang reseptor untuk kontrol infeksi. Mengatur mesin sinar X-ray, kita harus mengatur kilovolt, miliampere, dan waktu exposure dengan tepat. Umumnya, hanya waktu exposure yang diatur sesuai variasi lokasi anatomi. Adapun operator harus menyiapkan apron untuk pasien dan juga operator itu sendiri guna untuk meminimalisir terjadinya penyerapan radiasi yang begitu banyak. Untuk posisi pasien itu sendiri, pasien harus tegak atau kepala dan punggung itu tersupport. Untuk radiografi rahang atas, kepala harus tegak atau garis tragus ke ala nasi sejajar dengan lantai. Cuci tangan terlebih dahulu. Gunakan masker. Masker telah terpasang. Siapkan model kerja. Lalu siapkan dummy film periapikal. Setelah itu letakkan film di rongga mulut model kerja dan ditempatkan di objek yang ingin disinar. Setelah itu bagian putih atau bagian sensitif dari film diletakkan di arah sumber sinar X. Setelah itu gigi yang menjadi objek diletakkan di tengah film periapikal. Lalu tepi film oklusal diberi jarak 2-3 mm dengan oklusal gigi. Setelah itu, instruksikan pasien untuk menahan film dengan jari telunjuk, karena gini gigi premolar, jari telunjuk tangan kiri ditahan di servikal gigi. Seperti gambar berikut. Sinar X selalu arahkan di objek yang ingin disinar. Setelah itu, atur sudut dari tabung sinar X. Untuk maksila premolar, sudut horizontalnya itu 75 derajat dan sudut vertikalnya itu plus 40 derajat. Instruksikan pasien untuk menghadap ke depan dan tidak bergerak dan fokus pada satu titik. Setelah itu, lakukan exposure sesuai waktu yang telah ditetapkan. Seperti gambar berikut. Setelah selesai, ambil film dari rongga mulut model kerja, lalu ambil tisu untuk membersihkannya dan letakkan film di wadah yang telah ditentukan seperti gambar berikut.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.